Oke Kak, kita mulai saja nggih, seadanya orang berempat nggih. Nggih, Kak. Nggak apa-apa nggih. Kak Rifa bisa aktif ndak? Bisa, Kak. Oh nggih. Nyambi. Oh nggih, nggak Nyambi. apa-apa. Kak Rina bisa nyambi? Atau sedang istirahat nggih? Tidak enak badan. Kak Martiana masih ngajar nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua, salam bahagia. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di Tatap Maya setelah hampir lebih dari 1 minggu kakak-kakak semua membuat aksi nyata kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau peserta murid. Nah, hari ini kita agendanya refleksi aksi nyata pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasinya 2 JP, daring. Kita nanti banyak diskusi dan menganalisa aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, sebelumnya saya harus mengetahui berapa kakak-kakak yang bisa diskusi bersama. Kak Rina saged mboten nggih? Nampaknya Kak Rina masih istirahat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Borton dengan mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai 2.6. Agenda hari ini kita saling menganalisis video pembelajaran aksi nyata. Kemudian nanti mempresentasikan refleksi video aksi nyata ke teman-teman. Oke, kita ingatkan kembali tentang kaitannya kesepakatan bersama. Tetap menyalakan kamera jika dimungkinkan, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik resen sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis bisa disampaikan karena wajar jika ada gangguan teknis. Ada sedikit quotes hari ini dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, kegiatan kita hari ini menganalisis dan merefleksi video aksi nyata yang telah dibuat. Nah, ini kan tidak memungkinkan untuk peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Ini isinya, selamat datang Kak Maulana. Terus menganalisis, merefleksi video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan misal nanti Kak Setio dianalisis oleh Kak Rifa dianalisis sama Kak Maulana. Oke, selamat datang Kak Boim untuk kegiatan Tatap Maya kali ini.
Oke, nanti kita jadi satu ini aja nih, dari satu ruang. Jadi karena terbatasnya peserta, jadi kita nanti akan saling menganalisis. Kemudian merefleksikan, kan videonya kemarin itu untuk kegiatan inti maksimal 30 menit nggih. Jadi nanti ada 30 menit untuk melihat video aksi nyata yang dibuat oleh temannya, kemudian dianalisis 10 menit dan kemudian nanti masing-masing untuk mempresentasikan. Nah, mempresentasikan itu nanti tidak semuanya, nanti saya pilih saja yang mempresentasikan siapa, sehingga nanti mohon untuk refleksi dari aksi nyata bisa dibuat dengan baik. Nah, kita menggunakan framework Borton, ada 3 tahapan, W-nya what, SW-nya so what, dan NW-nya know what. Nah, kemudian silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari semua di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, kita buat alur seperti berikut. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG PJOK ini. Mohon maaf. Oke, saya jelaskan kembali lagi. Ini ada Kak Setio yang aktif, Kak Rifa aktif, Kak Maulana aktif, Kak Ibrahim aktif, dan Kak Nur Wahidin aktif. Nah, hari ini kita akan menganalisis dan membuat refleksi menggunakan framework Borton. Nah, nanti kita akan menganalisis video yang telah dibuat oleh teman-teman semua. Jadi nanti Kak Setio, saya urutkan nggih, Kak Setio nanti menganalisis videonya Kak Rifa. Kak Rifa menganalisis videonya Kak Maulana. Kak Maulana menganalisis videonya Kak Ibrahim. Terus kemudian Kak Ibrahim menganalisis videonya Kak Nur Wahidin. Dan Kak Nur Wahidin menganalisis videonya Kak Setio. Gitu nggih?
silahkan link videonya bisa disampaikan di grup WA ataupun di kolom chat, mungkin jika mudah diklik dan bisa dianalisis mulai 9.20 gitu nggih. Untuk tugasnya saya foto, saya kirim ke grup. Gitu, monggo kakak semua. Oh, Kak Martiana sudah bisa online nggih? Halo Kak Martiana. Ya Kak, nanti sampai jam 9.45. Oh nggih, nggak apa-apa. Nah, ini nanti Kak Martiana, saya ralat Kak Nur Wahidin nanti merefleksi, menganalisis videonya dari Kak Nur Wahidin tadi ke Kak Brohim nggih. Kak Martiana nanti menganalisis video dari Kak Nur Wahidin, kemudian Kak Setio menganalisis videonya Kak Martiana. Ngoten nggih? Kak Martiana. Oh, sorry, kebalik nggih. Sorry, Kak Martiana yang menganalisis videonya Kak gimana tadi? Tadi Kak Setio menganalisis Kak Rifa nggih? Kak Rifa, nggih. Ya, terus Kak Rifa menganalisis punya Kak Maulana. Gitu. Kak Maulana Siap. videonya Kak Ibrahim. Kak Ibrahim menganalisis videonya Kak Nur Wahidin. Kak Nur Wahidin menganalisis videonya Kak Martiana. Kak Martiana menganalisis videonya Kak Setio. Ngoten nggih? Oh, ini. Monggo link videonya bisa di-share di grup WA agar bisa analisis bersama. Poinnya ini, sudah saya fotokan saja. Kak Boim sudah mengirimkan video. Monggo bisa dianalisis. WhatsApp, buka WhatsApp. Nanti 3 orang untuk mempresentasikan. Kak Setio juga sudah mengirim video. Monggo. Maksudnya ya, aku Silakan, waktunya sampai nanti pukul 10. share. Setya. Apa kita lagi yuk. Setia. Monggo bisa mulai melihat videonya rata-rata 30 menit, bahkan lebih. Nanti kemudian dianalisis menggunakan framework Borton. What, so what, dan no what. Monggo.
Oke, kakak-kakak semua sudah pukul 10:02. Apakah sudah selesai menganalisis aksi nyata punya teman yang berdasarkan form work Borton? Sampun nggih? Apa ada yang belum? Monggo. Kalau ada yang belum, silakan disampaikan. Kalau belum, kalau sudah, ini mohon nanti saling menyampaikan saja. Kak Setio menyampaikan analisisnya punya Kak Rifa menyampaikan punya Kak Boim kok hilang nggih? Kak Boim, bentar. Nanti Kak Setio menyampaikan punya Kak Rifa, kemudian Kak Rifa menyampaikan punya Kak Maulana menyampaikan punya Kak Boim menyampaikan punya Kak Nur punya Kak Ana, dan Kak Ana punya Kak Setio. Waktunya 3-5 menit saja nggih Kak semua agar ringkas. Monggo Kak Setio bisa menyampaikan atau mau mempresentasikan. Kak Setio. Oke, yang ada dulu nggih, Kak Ana kan. Oke. Ini Kak Ana, maaf Kak Setio, Kak Ana dulu nggih. Kak Ana karena jam 9.45 seharusnya udah masuk kelas. Oke, siap. Kak Ana dulu nggih, nggak apa-apa nggih. Ya. Monggo Kak Ana. Mau mempresentasikan atau hanya membacakan? Membacakan bisa. Oh, nih kalau ini saya stop presentasi maksudnya, kalau mau presentasi. Oh, presentasi aja nggak apa-apa. Oh, nggih, monggo Kak Ana. Saya ini ya Kak langsung menyampaikan saja nggih. Oh, langsung menyampaikan. Oh, nggih, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi dari videonya Kak Setio, yaitu tentang tadi itu Kak Setio di videonya itu mengajarkan tentang gerak dasar senam irama. Nah, yaitu tentang materinya menggabungkan gerakan langkah dengan ayunan tangan sederhana sesuai irama musik yang mudah diikuti. Seperti itu, Kak. Kemudian menurut saya Kak Setio itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, proses, konten, dan produk. Kemudian Kak Setio juga sudah melakukan proses asesmen baik sumatif maupun formatif dengan mengacu pada penilaian otentik. Kemudian sowotnya Kak Setio juga sudah melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya mengajar, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, serta pembelajaran yang meliputi pendekatan model, metode, dan media pembelajaran seperti itu. Kemudian Noword sudah melaksanakan pembelajaran bermakna dengan mengembangkan kemajuan belajar peserta didik, menggunakan pemprogresan dan pentahapan tugas dalam meningkatkan keterampilan gerak senam irama peserta didik. Maksudnya seperti itu karena tadi videonya itu cukup panjang 59 menitan, jadi saya ini Kak, jadi saya cepet-cepetin seperti itu. Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Ana atas analisisnya. Monggo Kak Rifa kalau mau menanggapi. Oh, mohon maaf, tadi Kak Anton tuh minta link meet-nya. Saya kan pakai HP, jadi nggak tahu caranya salin link gimana. Jadi Kak Anton kasihan kalau belum masuk. Begitu dulu Kak. Sambil ini monggo Kak Setio untuk menyampaikan hasil refleksinya dari videonya Kak Pak.
Sebentar, saya share screen ya, Kak. Monggo. Sudah kelihatan? Oke, sampun. Sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini mau merefleksi pembelajaran yang dipraktikkan oleh Kak Rifa terkait dengan materi lempar tangkap bola untuk siswa TK Pertiwi Badongan 3. Ya benar ya Kak Rifa? Betul, Kak. Ya. Yang pertama, saya sebagai observer sini tentang WOD ya, tahap 1 WOD. Pada pembelajaran lempar tangkap bola di TK yang Kak Rifa laksanakan, telah melaksanakan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih koordinasi motorik kasar anak melalui gerakan sederhana, seperti melempar dan menangkap bola dengan berpasangan. Selama kegiatan berlangsung, Kak Rifa menggunakan pendekatan berbasis permainan untuk membuat pembelajaran menyenangkan dan menarik. Saya juga, Kak Rifa maksudnya di sini, membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar lebih fokus dan dapat mengamati mereka secara individual. Kegiatan dimulai dengan demonstrasi singkat, diikuti dengan latihan praktik bersama. Sebagian siswa terlibat antusias, tapi juga ada beberapa siswa yang kesulitan mengikuti instruksi, terutama mereka yang belum memiliki pengalaman bermain bola sebelumnya mungkin. Selanjutnya yang tahap 2, SWOT. Keputusan untuk menggunakan pendekatan berbasis permainan diambil berdasarkan modul 2.1.2.5 yang menekankan pentingnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan pendekatan ini, Kak Rifa mencoba memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa TK, terutama pada aspek motorik dan sosial. Namun, refleksi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa menikmati pembelajaran, ada kesenjangan kemampuan di antara siswa. Beberapa siswa membutuhkan lebih banyak bimbingan dibandingkan yang lain. Dan ini mempengaruhi kelancaran kegiatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran kelompok perlu ditinjau ulang agar lebih memperhatikan kebutuhan individu siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, NOWORD, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Yang pertama, perencanaan diferensiasi. Saya berharap Kak Rifa bisa menerapkan pendekatan diferensiasi dengan memetakan kemampuan siswa lebih awal. Misal, siswa yang sudah mahir dapat diberikan tantangan tambahan, sedangkan siswa yang berkebutuhan bimbingan lebih intensif akan didampingi secara khusus. Yang kedua, peningkatan instruksi visual dan praktis. Mengingat sebagian siswa kesulitan mengalami instruksi verbal, alangkah baiknya Kak Rifa lebih banyak menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau video yang pendek. Kak Rifa juga akan lebih sering memberikan contoh langsung untuk menguatkan pemahaman siswa.
Selanjutnya yang ketiga, memperkuat nilai kolaborasi. Untuk mengatasi isu-isu ketidakadilan sosial dalam pembelajaran, baiknya Kak Rifa lebih menekankan pentingnya kerjasama dalam kelompok. Siswa yang lebih mahir akan dilatih untuk membantu temannya yang kesulitan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat, evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan. Setelah setiap sesi pembelajaran, Kak Rifa melakukan evaluasi dan meminta umpan balik dari siswa tentang apa yang mereka sukai atau kesulitan apa yang mereka hadapi. Hal ini akan membantu siswa menyusun hal ini akan membantu Kak Rifa menyusun tindakan yang lebih baik untuk sesi berikutnya. Dengan perubahan ini, saya harap Kak Rifa dapat menciptakan pembelajaran PJOK lebih efektif, inklusif, dan berpusat pada siswa, sehingga mendukung perkembangan motorik, sosial, dan emosional mereka secara optimal. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Setio, lengkap sekali analisisnya. Luar biasa, nggih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Setio. Oke, kita menghemat waktu, nggih. Tinggal 15 menit. Monggo masih ada Kak Rifa yang menganalisis videonya Kak Maulana. Monggo Kak Rifa. Saya akan menyampaikan secara langsung saja karena saya tidak mencatat melalui laptop seperti Kak Setio. Saya membuat catatan-catatan kecil dari hasil mengamati videonya Kak Maulana tadi. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas nggak ya, Kak? Jelas. Oh, okay. Jelas. Oke. Yang pertama, saya melihat di kegiatan pembelajaran Kak Maulana itu semua siswa sudah aktif bergerak. Tidak ada yang menunggu. Maksudnya menunggunya juga nggak terlalu lama karena itu memang pembelajaran bola basket, bolanya juga yang tersedia banyak, jadi tidak banyak anak yang menunggu, semuanya aktif bergerak. Situ Kak Maulana juga sudah menggunakan kode-kode misalnya awal, mulai, berhenti, kemudian berbaris, dan sebagainya. Di video Kak Maulana itu suaranya kurang begitu jelas, guys. Jadi saya kurang begitu memahami apa yang disampaikan ataupun apa reaksi murid-murid atau jawaban dari murid-murid ketika pembelajaran berlangsung. Dan yang saya lihat juga Kak Maulana ini masih terlalu banyak memberikan instruksi. Jadi anak kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi di situ Kak Maulana yang lebih banyak memberikan instruksi kepada murid-muridnya. Kak Maulana sudah melakukan refleksi tentang materi di akhir pembelajaran, itu sudah melakukan refleksi terkait dengan materi yang disampaikan, namun belum memberikan umpan balik kepada siswa terkait kemampuan passing. Itu passing ya Kak Maulana? Iya, Itu betul. apa Kak, passing sama apa? Just pass, pause pass, forward pass, semua teknik disampaikan. Oh ya, pokoknya itu ya, saya kurang paham dengan nama teknik-tekniknya. Kalau refleksi tentang materi, tentang siapa penemu bola basket dan sebagainya itu sudah dilakukan, namun belum memberikan umpan balik kepada murid-muridnya dan juga belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengamati dan saling memberikan umpan balik. Terus saya juga pengen tahu cara Kak mau melakukan asesmen tuh seperti apa ya? Kayak itu kan Kak mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Apakah dengan seperti itu bisa melakukan atau mengamati yang benar-benar sudah bisa yang mana, yang belum bisa yang mana, seperti itu. Saya belum melihat Kak mau mengamati secara spesifik seperti itu.
Demikian yang saya sampaikan terkait dengan pembelajaran dari Kak Maulana. Mohon maaf apabila pengamatan saya mungkin kurang begitu teliti karena suara yang saya dengar itu juga kurang begitu jelas. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Maulana, tadi analisis dari Kak Rifa lumayan banyak. Mungkin sebelum Kak Maulana menganalisis punya Kak Ibrahim, mungkin bisa sedikit menanggapi mungkin dari analisis dari Kak Rifa. Bentar aja nggih. Monggo Kak Maulana. Oke, terima kasih. Baik, untuk hasil video pembelajaran saya yang saya buat dan saya upload di YouTube itu, jadi model pembelajaran seperti diferensiasi sebenarnya. Jadi saya awal memberikan soal terlebih dahulu, kemudian maksudnya asesmen. Jadi saya bergerak itu biar anak itu apakah mau mengerjakan atau tidak. Jadi seperti itu. Terus saya pembagian anak bisanya atau tidaknya dalam pembelajaran itu saya berbagi dari melihat hasil anak mengerjakan asesmen awal itu. Jadi seperti itu. Nggih. Terima kasih Kak Maulana tanggapannya. Monggo bisa sekarang menyampaikan hasil analisisnya videonya Kak Ibrahim. Monggo. Baik, terima kasih. Ini saya lewat HP, jadi lewat laptop tidak bisa. Nggih, bener napa-napa. Siap. Jadi dari melihat hasil video dari Kak Boim, itu model pembelajarannya menggunakan SEM. Jadi saya tuh melihat ini tugasnya membuat pembelajaran SEM atau pembelajaran seperti biasa gitu Kak. Jadi saya kaget loh, kok pembelajarannya seperti SEM. Jadi saya melihat teman-teman yang lain pembelajaran biasa. Jadi kan kemudian waktu dari Kak Boim itu dalam pembuatan video terlalu cepat. Jadi saya tidak bisa melihat dari rututan dari awal, inti, dan penutupnya tidak ada. Jadi penutupnya langsung pemberian hadiah, tidak ada refleksinya ataupun umpan baliknya pun juga tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran SEM itu masih ada anak yang belum aktif dalam pembelajaran, masih dibimbing oleh gurunya, diberi semangat. Kadang ada anak yang tidak aktif, jadi diam. Mungkin seperti itu. Mungkin itu aja, Kak Fasil. Terima kasih Kak Maulana atas tanggapannya tadi tentang analisis Kak Rifa dan analisis Kak Maulana terhadap video pembelajaran yang sudah ditayangkan dari Kak Boim. Monggo sekarang Kak Boim bisa menyampaikan hasil analisisnya kaitannya videonya punya Kak Nur. Monggo. Ya, untuk tadi apa namanya, saya ngasih tanggapan lagi ke video saya enggak? Kayaknya tidak perlu. Enggak usah. Tidak perlu. Okay. Ya udah. Oke, untuk pembelajarannya Kak Nur, satu, pada saat pembelajaran suaranya HP-nya terlalu jauh, jadi suaranya tidak jelas. Ya, untuk selanjutnya untuk pembelajaran secara umum itu Kak Nur masih lebih banyak dominan memberikan instruksi daripada anak mengeksplor sendiri itu. Ya mungkin saran dari saya, Kak Nur lebih membebaskan diri untuk siswa bisa mengeksplor gerakan. Misalkan kasih tugas anaknya, misalkan tadi kan namanya passing bawah. Nah, passing bawah dicoba anak mempraktekkan passing bawah. Cuman ya kan emang karena keterbatasan alat, coba Kak Nur kan bisa memodifikasi alat. Contoh anak disuruh membeli bola plastik. Nah, biar anak-anak itu mempunyai bola sendiri-sendiri.
Nah, itu saran saya sih. Ya, kurangnya kan itu karena masih lebih apa ya, kurang pusat pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, anak kurang mengeksplor, jadi masih dominasi dari Kak Nur Wahidin itu. Terus juga ya sama kayak tadi, kalau pada saat pembelajaran volumenya kurang terdengar. Jadi kalau saya tadi mendengar videonya itu harus deket banget antara speaker dengan telinga, biar kedengeran suaranya. Karena mungkin posisinya juga kan dekat dengan jalan raya, jadi lebih kedengeran mobilnya daripada suaranya Kak Nur tadi. Itu. Ya caranya itu tadi, kalau misalkan pembelajaran, anak coba dikasih tugas. Kasih tugas, anak melakukan apa yang dia bisa. Ya, apa sih yang bisa, tapi dengan anak bisa mandiri. Misalkan contoh, dikasih tugas membeli bola plastik. Nah, pembeli bola plastik berarti kan anak mempunyai bola sendiri-sendiri. Karena keterbatasan dari bola volinya itu sendiri. Nah, itu. Mungkin itu dari saya menanggapi videonya Kak Nur Wahidin. Terima kasih. Terima kasih Kak Ibrahim kaitannya dengan tanggapan analisis video dari Kak Nur Wahidin. Yang perlu kita pegang ini framework-nya pakai yang Borton, what, so what, dan no what itu tadi Jadi kita ke kerangka itu sehingga lebih ke pembelajarannya seperti apa, pemanfaatannya, manajemennya dan sebagainya. Dan ada no what ini nanti ada evaluasi sehingga mungkin kedepannya bisa lebih baik. Ngoten niku. Monggo Kak Nur bisa menyampaikan kaitannya dengan analisis videonya punya Kak Ana, Martiana, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pembelajaran Bu Martiana, saya memang untuk menonton videonya belum saya di kelas nanti, mohon maaf. Untuk pembelajarannya memang anak-anak cukup antusias dan saya rasa untuk gotong royongnya juga sudah bagus karena terlihat anak-anaknya aktif. Dan Bu Martiana dalam mengelola waktu sudah lumayan bagus. Dilihat dari tadi ketika kegiatan tidak ada anak-anak yang menganggur tadi. Cuman tadi pas di ketika kegiatan yang memakai simpai itu kan tetap ada yang jeda menunggu begitu. Jadi cuman itu saja, saya mohon maaf tidak sampai akhir Bu Martiana. Mungkin nanti bisa tak sarutangi untuk PR-nya. Begitu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur itu luar biasa. Di sini salah satu yang senior, namun semangatnya paling jujur maksudnya Pak. Mohon maaf ya, memang belum selesai tadi. Enggak, tapi memang semangatnya, terus kemudian antusiasnya itu luar biasa terhadap tugas, terhadap program ini. Saya beberapa kali itu melihat tugasnya Kak Nur itu juga bagus, sehingga memang luar biasa semangat Kak Nur dalam melaksanakan tugas di PKG PJOK ini. Semoga memang ada dampak positifnya bagi Kak Nur dan teman-teman semuanya kaitannya dengan program ini. Saya rasa cukup untuk presentasi. Kita ke slide berikutnya. Sebentar. Mana kok nggak ada?
Bentar Kak, ini kok loading. Oke, nggih, kita kali ini sudah diskusi kaitannya analisis video aksi nyata kakak-kakak semua, sudah saling memberikan analisisnya. Loh, kita sampai ke penghujung doa dan penutup. Monggo untuk sinten nggih, Kak Irfan sedang tugas. Monggo sinten yang akan screenshot, mungkin Kak Setio. Untuk yang lain monggo bisa on cam mungkin. Kak, aku malah mau tanya ini. Oh, monggo. Gimana? Itu yang refleksi yang di-upload di LMS itu yang hasil refleksi yang kita ke teman atau kita refleksi diri kita sendiri yang di-upload. Refleksi ke diri sendiri, Kak. Untuk itu, untuk yang ke teman itu khusus di forum ini. Sehingga kita saling belajar bersama. Kan kalau di LMS kita tidak bisa saling ini nggih, memberikan feedback ataupun kaitannya tentang masukan dari teman-teman semua ngoten niku. Seperti itu. Nggih, monggo untuk on cam bisa di kayak Kak Nur Wahidin itu aktif sekali. Nggih, monggo. Kak Mau. Kak Setio, Kak Mau, Kak Anton. Dihitung mungkin Kak Setio kalau mau. Kak Setio, tolong Kak Setio. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup. Satu lagi. Satu lagi nggak pakai masker, mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Oh, pilot ora tekan kene, Bu. Oh, itu ada Kak Anton itu, nggih. Woi, tambah satu. Maaf ya Kak, ini nyambi-nyambi. Ya ini Tapi saya nyimak ya. Foto dulu, Foto dulu. Foto. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, nggih. Terima kasih kakak semua untuk sesi hari ini. Kita berjumpa lagi hari Kamis dan Jumat, ada 3 JP kalau nggak salah. Nanti tolong disepakati ya kakak semua untuk waktunya, baiknya kapan. Kalau malam kan memang kakak-kakak semua sedikit berhalangan ya kalau malam ya, karena kelas lain tuh malam-malam, saya pun kalau malam kurang setuju karena waktunya untuk keluar. Saya akhiri sekian, nanti mungkin bisa disepakati kaitannya dengan agenda tatap maya berikutnya di kalender pendidikan kita. Terima kasih waktunya, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat manfaat, kemudian kakak semua bisa menyelesaikan LMS dengan baik dan tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Terima kasih kakak semua, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bisa ditutup.